Berjumpa kembali dalam Pray From Home. Apa yang sudah saudara nikmati hari ini? Apa yang sudah saudara lakukan hari ini untuk Tuhan? Dengan apa kita membalas selain memuji dan menyembah Dia? Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah berubah kasih setianya kepada kita. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik, Kau teramat baik. Haleluya, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang pedulikan kami. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu, buat segala berkat-Mu, buat segala pertolongan-Mu yang selalu tepat waktu. Haleluya, haleluya. Syukur, 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 syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Kami sungguh menyadari hari demi hari kami jalani bersama dengan Tuhan, dan pertolongan Tuhan selalu tepat waktu dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk dengar-dengaran dengan firman-Mu, belajar mengoreksi diri kami, dan kami siap untuk ditegur, kami siap untuk berubah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, bersabda buat kami siap untuk mendengar dan belajar melakukannya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, malam ini saya akan sharing tentang mengatasi kesombongan. Ya, tentu sebuah pertanyaan yang sederhana buat kita semua. Apakah di antara kita sudah ada yang merasa bahwa dirinya ini rendah hati? Sampai hari ini saya cek dan recheck dalam diri saya, ada begitu banyak hal yang perlu dibenahi, perlu diperbaiki. Karena dalam proses kehidupan ini Tuhan sedang mengerjakan kita. Kita belum ada yang sempurna. Tuhan mau lewat proses kehidupan, karakter demi karakter yang kurang baik, yang tidak baik dikikis, dibuang, dan biarlah karakter Kristus terlihat nyata dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara mengatasi kesombongan? Ini yang akan kita bahas bersama-sama. Terlebih dahulu kita akan baca dari Amsal 30 ayat 32. Amsal 30 ayat 32 dikatakan demikian, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sekali lagi, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Saudara yang dikasih Tuhan, satu ayat ini kelihatannya sederhana, tapi bermanfaat luar biasa dalam kehidupan kita. Dua hal yang akan kita pelajari pada malam hari ini, dan mengapa seseorang menyombongkan diri. Ini yang pertama. Saya dapat menemukan bahwa seseorang menyombongkan diri karena ada sesuatu yang ia banggakan, yang bisa dibanggakan. Tentu saja hal yang menjadi sebuah kebanggaan ini karena memang lain daripada yang lain. Tidak ada seorang pun yang punya sama seperti dia. Misalnya ada seseorang begitu bangga karena dia punya sebuah produk yang branded, sangat terkenal. Dia antri dari tadi malam sampai esok pagi. Dia antrean yang pertama. Lalu dia upload foto bersama barang tersebut, sehingga dia terkenal sebagai pemilik barang pertama dari merek yang terkenal. Ini merupakan sesuatu yang dibanggakan karena dia antri dari tadi malam sampai esok pagi. Misalnya demikian, dan banyak hal yang lain yang bisa dibanggakan. Prestasi, rumah tangga yang kelihatan indah, dan segala sesuatu yang kita banggakan. Dan tentu saja ada orang yang memang bangganya tidak terlalu dengan bahasa yang hiperbola, tapi ada juga orang yang menggunakan bahasa yang hiperbola. Dan saudara yang dikasih Tuhan, mengapa seseorang menyombongkan diri? Karena ada sesuatu yang ingin ia pamerkan, ingin ia pertontonkan, dengan tujuan supaya orang tahu
dengan tujuan supaya orang mengenali bahwa dia memang beda, dia memang lain daripada yang lain, memang dia yang nomor satu. Dan hal yang lain kita bisa lihat mengapa seseorang menyombongkan diri. Ia ingin dilihat sebagai orang yang tiada duanya, satu-satunya. Dan saudara dikasih Tuhan, hal lain lagi yang kita bisa pelajari bahwa ia ingin terlihat lebih daripada orang lain. Mari kita belajar apakah ada hal-hal yang demikian dalam kehidupan kita. Tentu saja, dalam kehidupan kita ini ada suatu dorongan untuk menjadi nomor satu. Ada sebuah dorongan untuk menjadi orang yang berbeda dari yang lain. Dan ada dorongan dalam diri kita, tidak mau dikalahkan. Harus menjadi pemenang, harus menjadi nomor satu. Tapi malam hari ini kita belajar bagaimana jalan keluar dari kesombongan. Jikalau kita ini menyampaikan sesuatu, membanggakan sesuatu, mempertontonkan sesuatu, tidak ada unsur pamer, tidak ada unsur membanggakan diri, lanjutkan. Tapi kalau sudah ada unsur-unsur supaya orang tahu, saudara ini orang yang kaya, orang yang pandai, orang yang luar biasa, orang yang lain daripada yang lain, boleh dipikir ulang. Nah, bagaimana jalan keluar dari kesombongan? Hal yang pertama, belajar merasa cukup. 1 Timotius 6 ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 8. Dikatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Mari kita belajar merasa cukup. Dan orang yang bisa belajar merasa cukup, berarti dia adalah orang yang benar-benar menikmati berkat Tuhan. Jadi ada orang bekerja keras, bekerja luar biasa untuk menghasilkan berkat, memperoleh berkat, mengumpulkan berkat. Namun bagaimana cara dia mengelola itu sangat penting. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar merasa cukup dengan apa yang ada pada kita, karena itu adalah respon, respect kita, syukur kita kepada Tuhan. Hal kedua, belajar mengutamakan kepentingan bersama. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dikatakan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi, mari kita belajar mengutamakan kepentingan bersama. Kepentingan bersama jauh lebih penting daripada kepentingan diri sendiri. Sehingga orang yang sombong biasanya mengutamakan kepentingan diri sendiri, egois. Tetapi mari kita belajar merendahkan diri, mengutamakan orang lain. Dan saya percaya kalau kita suka menolong orang lain, suka mendahulukan orang lain, tanpa sengaja Tuhan yang akan promosikan kita. Kita nggak minta menjadi orang yang populer, tetapi mau nggak mau kita akan menjadi orang yang populer karena perbuatan baik yang kita lakukan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dalam Yesaya 10 ayat yang ke-15, kita belajar jangan memegahkan diri. Mari kita belajar untuk tidak memegahkan diri. Yesaya 10 ayat 15 dikatakan demikian, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang menggunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Saudara, kita ini manusia ciptaan Tuhan. Berarti Tuhan yang sebenarnya harus diutamakan, yang mengontrol kehidupan kita. Kita yang harusnya belajar bersyukur dan berserah kepada Tuhan, sehingga kita bisa berkata, semua ini datang dari Tuhan, dan semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Memang ada bagian kita untuk bekerja keras, ada bagian kita untuk bekerja dengan cerdas, melayani dengan benar dan baik,
maka kita mendapatkan hasil, mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Dan oleh sebab itu, sekalipun kita sudah diberkati Tuhan luar biasa, mari jangan sombongkan diri, jangan bermegah, itu karena kekuatanku, itu karena kemampuanku, itu karena kepandaianku. Bahkan ada yang berkata itu karena ketampananku, karena kecantikanku. Tidak, mari kita belajar untuk tidak memegahkan diri. Semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Kemudian kita juga belajar supaya kita bisa mengatasi kesombongan. Jangan pernah merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Dalam Amsal 29 ayat yang ke-23 dikatakan demikian, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Mari jangan sampai kita merendahkan orang lain, sekalipun orang itu tampilannya tidak membuat kita nyaman. Mungkin orang itu tutur katanya tidak membuat telinga kita enak. Tetapi kalau kita memperhatikan pekerjaannya bagus, mari kita melihat bahwa setiap orang ada dalam proses Tuhan. Sehingga Tuhan bisa bentuk orang itu bisa bertutur kata lebih baik. Orang itu bisa membenahi penampilannya. Dan jangan pernah kita meremehkan orang-orang yang berpenampilan sederhana, orang-orang yang hidupnya sederhana. Mereka hidupnya sederhana dan bisa mengucap syukur, itu sudah sangat luar biasa. Mari kita syukuri apa yang ada dalam diri kita dan jangan memegahkan diri dengan apa yang ada pada diri kita. Mari kita belajar berbagi kehidupan dengan orang lain, belajar menguatkan dan menghiburkan orang lain. Nah, kekasih Tuhan, mari kita juga selain tidak merendahkan orang lain, tidak meremehkan orang lain, kita mulai belajar untuk merendahkan diri. Efesus 4 ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, Tuhan mau kita melakukan hal ini. Tetap lemah lembut. Jawablah orang-orang yang berbicara dengan saudara dengan lemah lembut. Sebab tutur kata yang lemah lembut bisa melembutkan hati yang keras. Dan kita juga mau belajar untuk sabar. Belajar mau mengerti orang lain, belajar untuk memahami orang lain. Setiap orang ingin diperlakukan khusus. Oleh sebab itu, jangan pernah menyamaratakan orang. Karena setiap orang itu unik dan khusus. Sehingga keistimewaan mereka ketika kita berbicara dengan mereka, memperlakukan mereka dengan istimewa, maka mereka pun merasa dihormati. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan, belajarlah merendahkan diri dan menghormati orang lain. Layanilah orang lain sebaik mungkin, sebab Tuhan sudah melayani dan menyelamatkan kita. Maukah saudara, kita sama-sama belajar untuk mengatasi kesombongan kita? Mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami menyadari ada begitu banyak hal dalam kehidupan kami yang harus dibenahi. Dan malam hari ini kami juga berdoa, jamah kami Tuhan, bentuk kami, sehingga setiap karakter, setiap hal yang tidak berkenan kepadamu dikikis, dibuang satu demi satu, dan karakter kami menjadi karakter Kristus, bukan karakter yang menduka citakan Tuhan, tetapi membuat Tuhan senang. Malam ini juga kami berdoa ya Tuhan, mampukan kami untuk belajar mengutamakan orang lain dan merendahkan diri, tidak bermegah dan tidak menyombongkan diri. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mampukan kami dan kami mau diubahkan. Malam ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Tuhan menjamah Pak Slamet yang sedang dalam pemulihan dari stroke. Demikian pula Pak Daud yang mengalami diabetes dan penglihatan yang berkurang. Tuhan menjamah kesehatannya. Saudara Lukas yang sudah mengalami tanda-tanda yang baik dari pneumonia, dan kami juga berdoa buat
Bu Padma yang ada di Kudo yang sedang mengalami kanker, Tuhan menyembuhkan mereka. Demikian pula saudara-saudara yang lain yang sedang mengalami sakit, kelemahan di tubuh mereka, baik yang ada di jantung, di paru, di ginjal, dan asam lambung, serta sakit yang lain seperti tumor dan kanker. Tuhan menjamah menyembuhkan mereka oleh pilur Yesus, mereka sembuh dalam nama Yesus. Demikian pula yang sedang mengalami COVID-19, biarlah mereka mengalami kesembuhan dengan cepat. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami, rekan-rekan kami yang bekerja di bidang farmasi, di bidang finansial, pertanian, pariwisata, peternakan, pertambangan, perkebunan, dan lain-lain. Kami berdoa, biarlah rekan-rekanku, saudara-saudaraku yang bekerja di berbagai bidang ini dan bidang-bidang yang lain dapat mengalami pembalikan keadaan dan pemulihan ekonomi, sehingga pekerjaan mereka, pelayanan mereka dapat memberkati rekan-rekan yang lain. Dan biarlah ketika kami semua melakukan protokol kesehatan, Tuhan melindungi dengan nyata. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan hamba Tuhan yang hari ini sedang bergumul masalah pembangunan di tempat mereka berada. Dan kami berdoa untuk pembangunan baik rumah ibadah dan pelayanan mereka serta rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan memberkati, dan biarlah setiap hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan sudah berkati dengan cara yang khusus istimewa. Kami percaya tak seorang pun hamba Tuhan yang akan mempermalukan Tuhan, tetapi makin mempermuliakan Tuhan lewat pelayanan mereka. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang setia bergabung dalam Pray From Home, Alvin Siu yang ada di Selangor. Kami berdoa biarlah kehidupannya, rumah tangganya Tuhan yang memberkati. Miss Lydia yang ada di Jakarta, Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang ada di Rok Jajak. Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka, melindungi mereka, dan membuat setiap pekerjaan dan pelayanan mereka berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Sianawati, Ibu Dewi, dan beberapa hamba-hamba Tuhan serta saudara-saudariku, satu demi satu Tuhan menjamah memberkati mereka. Malam ini kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia, baik dari kota sampai desa, dari provinsi sampai ke pulau-pulau, ke tempat-tempat pelosok. Kami berdoa biarlah hari-hari ini proses vaksinasi dapat berjalan lancar, dan kami berdoa biarlah vaksin demi vaksin berdatangan ke negeri Indonesia sehingga dapat didistribusikan sampai ke daerah-daerah. Kami terutama berdoa saat ini buat Kabupaten Banyuwangi, baik Bupati maupun Satgas COVID-19. Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka, memberikan hikmat dalam proses distribusi vaksin sampai ke puskesmas-puskesmas. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Aman, tertib, dan damai sejahtera ada untuk negeri Indonesia. Dan kami berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudariku yang ada di luar negeri, Tuhan memberkati mereka, khususnya USA yang membutuhkan Tuhan, karena ada banyak orang yang sedang stres di sana karena ada penembakan-penembakan yang ada di USA. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk negara-negara yang sedang mengalami lockdown, biarlah mereka mengalami damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami juga berdoa untuk persiapan Paskah, baik gereja-gereja maupun umat Tuhan yang sebentar lagi merayakan Paskah. Kami berdoa biarlah kami semua dapat merayakan Paskah dengan kusuk, dengan hikmat, dan bersama dengan keluarga kami. Setiap persiapan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah setiap gereja, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan sudah urapi dengan khusus. Malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami dan turunkan berkat-Mu yang ajaib, yang luar biasa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Tetap bersyukur, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya.